kufur, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa lama kita tidak hujan ya? Sejak pertengahan Juni. Adapun kalaupun hujan sesekali saja, ya, bisa dikatakan ini kita kemarau, tidak turun hujan. Maka perlu diketahui juga bagi seorang muslim, hendaknya meyakini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menahan untuk menurunkan hujan kecuali di antara sebab terbesarnya adalah kemaksiatan yang banyak sekali kita lakukan. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan hal ini. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku mengatakan, yaitu Nabi Nuh atau Nabi yang lain saya lupa, mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Rabb kalian karena Rabb kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang mana jika kalian meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit. Kita harus meyakini bahwasanya tidaklah hujan tidak turun-turun itu kecuali karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Di antara yang jelas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dapat menahan hujan turun, yaitu maksiat tidak mengeluarkan zakat mal. Hal ini jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama." Tidaklah mereka ketika mereka tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali mereka akan dihalangi dari diturunkannya hujan. Illa muni'u al-qatra minas sama, kecuali dihalangi mereka dari diturunkannya hujan dari langit. Walau lam yumtar, kalau bukan karena hewan ternak, maka mereka tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Jadi di antara sebab terbesar hujan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum itu karena dosa dan perbuatan maksiat kita yang banyak sekali kita lakukan, sehingga itu menyebabkan hujan tidak turun-turun, yang mana ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka hendaknya kita memperbanyak bertaubat kepada Allah, memperbanyak beristighfar kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya kepada kita, dan mudah-mudahan itu bisa menghilangkan kabut dan asap yang sudah sangat pekat, yang itu lumayan terasa, terutama pagi hari subuh itu sangat terasa. Mungkin siang tidak begitu terasa, tetapi subuh malam itu sangat terasa, sangat pekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat hal ini. Dan di antaranya adalah perbanyak doa Allahumma aghithna ghaithan mughitha, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang bermanfaat. Begitu juga disyariatkan untuk mengadakan sholat istisqa, sholat yang bertujuan untuk meminta hujan. Walaupun memang ulama berbeda pendapat, apakah sholat istisqa ini harus ada komando dulu dari pemerintahan, pemimpin, atau tidak. Maksudnya tidak harus. Jadi setiap masjid atau setiap daerah ini melakukan sholat istisqa ketika mereka melihat bahwasanya sudah kemarau, sudah lama tidak diturunkan hujan, butuh hujan,
boleh untuk mereka melakukan sholat istisqa. Dan pendapat ini yang insyaallah subhanahu wa ta'ala lebih tepat, tidak harus menunggu komando dari pemimpin. Tetapi kalau memang sudah ada komando dari pemimpin, maka ini lebih baik untuk melakukan sholat istisqa. Baik, ini berkaitan dengan peringatan, sedikit peringatan berkaitan dengan kejadian yang sedang menimpa kita sekarang. Baik jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita membahas tentang hadis-hadis berkaitan dengan adab dan akhlak keseharian seorang muslim. Kita sudah pernah sampai ke bab tahrimul hajri bainal mu'minin, haramnya menghajar itu mendiamkan sesama kaum mukmin, saling diam. Itu dari hadisnya dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim melebihi dari 3 hari. Yaltaqiyani, kedua orang ini saling bertemu, akan tetapi fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, sikapnya melengos, sikapnya juga melengos. Sikap satunya berpaling, satunya juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam, yang paling baik di antara yang saling melengos ini yaitu siapa? Yang memulai salam. Baik, di dalam hadis ini terdapat larangan untuk mendiamkan saudara sesama muslim melebihi dari 3 hari. Karena yang wajib bagi sesama orang beriman, bagi sesama kaum mukminin, hendaknya mereka itu bersaudara dengan persaudaraan keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu saudara satu sama lainnya. Fal mu'minuna ikhwatul iman, maka kaum mukminin itu mereka ada ikatan persaudaraan yang diikat dengan yang namanya keimanan. Keimanan. Wa hiya ukhuwatul aqwa min ukhuwatin nasab. Maka disebutkan oleh para ulama, saudara keimanan, saudara sesama iman itu lebih kuat ikatan persaudaraannya dibandingkan saudara sesama nasab. Maka tidak diperkenankan bagi sesama kaum mukminin untuk saling hajar. Saling mendiamkan, saling tidak menegur. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, wala tahajaru, janganlah kalian saling menghajar, saling tidak menegur satu sama lain, saling mendiamkan, saling melengos. Rasulullah SAW melarang hal ini. Fala yakunu bainal akhwaini minal mu'minina qati'ah, maka hendaknya tidak ada pemutusan hubungan antara dua orang yang beriman. Kama annahu la yahsulu qati'atun bainal aqarib, sebagaimana juga tidak boleh memutus hubungan sesama kerabat, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Fakadzalika la yakunu qati'atun
bertemu, begitu juga kita dilarang untuk memutus hubungan kepada sesama kaum mukminin secara umum. Dilarang. Wa inna ma yakunu bainahum at-tawasul wal mahabbah. Hendaknya di antara sesama kaum mukminin itu mereka saling mencintai, saling menjaga hubungan baik, bukan malah memutus hubungan, bahkan sampai mendiamkan, menghajar dan yang lain sebagainya. Yang itu tidak pantas dilakukan oleh sesama muslim. Karena mereka sesama kaum mukmin itu ikhwatul fillah, saudara seagama, saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam hadis ini Rasulullah mengatakan la yahillu lil mu'min an yahjura akhahu fawqa salat. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk mendiamkan saudaranya sesama mukmin melebihi dari 3 hari. Yang taqiyan saling bertemu akan tetapi saling melengos, dan yang paling baik itu yang mulai duluan salam. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya diharamkannya mendiamkan sesama mukmin lebih dari 3 hari ini itu di dalam perkara-perkara dunia, cekcok dalam perkara dunia misalnya, perkara dunia, maka diperbolehkan untuk mendiamkan selama 3 hari. Diperbolehkan karena di dalam hadis yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Berarti kalau kurang dari 3 hari boleh kita mendiamkannya, boleh kita tidak menegurnya, boleh kita tidak menegurnya. Mungkin karena manusia memiliki sifat manusiawi, sakit hati dan yang lain sebagainya, yang itu membuat dia enggan untuk tegur sapa, mengucapkan salam duluan. Manusia diperbolehkan oleh syariat selagi tidak lebih dari 3 hari. Dan ini di dalam perkara-perkara dunia. Akan tetapi kalau di dalam perkara akhirat, maksudnya di dalam perkara agama, perkara agama, maka ketika kita mendiamkan seseorang di dalam perkara agama itu boleh melebihi dari 3 hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia sadar. Sadar. Misal ahli maksiat yang dia ini menampakkan kemaksiatannya, maka kita tidak tegur dia dengan harapan ketika dia merasa bahwa kita tidak menegur dia, kita tidak mau menyapa dia akan sadar. Dia akan apa? Sadar. Ini yang disebutkan dengan tahdzir. Tahdzir itu apa? Memperingatkan seseorang agar dia sadar dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Salah satunya dengan cara apa? Mendiamkan. Dan ini boleh melebihi dari 3 hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala menghajar siapa? Ubay bin Ka'ab ketika dan dua sahabat yang lainnya yang ketika itu gara-gara mereka tidak berangkat jihad tanpa uzur yang dibenarkan syariat, yang mana mereka bertiga ini dihajar, diboikot, tidak ditegur, tidak diajak berbicara oleh Nabi SAW dan para sahabat yang lain selama berapa hari? 50 hari. Mendiamkan dalam rangka perkara agama, maka
maka boleh lebih dari tiga hari, dengan harapan dia bertaubat. Dengan harapan dia bertaubat. Akan tetapi kalau seandainya dengan didiamkan dia ini bukannya malah sadar, malah tambah jauh, maka tidak diperkenankan untuk mendiamkannya. Misal ada orang-orang yang kalau kita diami, dia ini bakal sadar, maka kita diamkan dia. Kita diamkan dia dalam perkara agama walaupun lebih dari 3 hari. Nah, ada tipe orang yang kalau didiamkan tambah jauh. Udah kurang, sudah tambah dijauhi. Maka kalau tipe orang yang seperti ini, jangan kita diamkan dia. Akan tetapi kita terus nasihati, terutama keluarga kita, terutama misal antara sesama saudara, adik-beradik, antara bapak dengan anaknya, dan yang lain sebagainya. Baik, ini berkaitan dengan apa? Bolehnya mendiamkan lebih dari 3 hari kalau di dalam permasalahan agama, agar dengan harapan agar dia sadar, agar dia bertaubat. Tetapi kalau dalam perkara dunia tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan di sini disebutkan wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan yang paling baik di antara 2 orang yang saling tidak tegur, saling tidak saling melengos, yang paling baik di antara mereka yang memulai dengan salam. Ini menunjukkan bahwasanya menebarkan salam itu bisa menghilangkan hal ini, bisa menghilangkan bisa menghilangkan permusuhan di antara kaum mukminin, bisa menghilangkan di antara kaum mukminin yaitu permusuhan. Fa idza sallama zala al-hajr. Kalau sudah salah seorang di antara mereka mengucapkan salam, sudah mulai berkurang perasaan permusuhan yang mungkin sudah beberapa hari ini tidak saling tegur. Kemudian ada yang mulai salam, insya Allah cair kembali hubungan antara mereka berdua. Ini keutamaan salam yang sangat besar. Keutamaan salam sangat besar sekali. Maka hendaknya kita memperbanyak mengucapkan salam, dan salam juga tanda cinta kita terhadap sesama kaum mukminin. Disebutkan oleh ulama, mendiamkan sesama kaum mukminin, mendiamkan saudara sesama muslim itu memiliki banyak sekali mudarat. Banyak sekali mudarat yang akan terjadi. Di antaranya yang pertama adalah annal mutahajirain mahruman min athari fi'lil khair. 2 orang yang saling tidak tegur, 2 orang yang bermusuhan di dalam perkara dunia, mereka ini akan terhalangi dari efek perbuatan baik mereka, akan terhalangi mendapatkan efek dari perbuatan baik mereka. Fasalatuhum la turfa, bahkan salat mereka tidak terangkat. Tidak terangkat. Wa amaluhum mawqufun hatta yasbaraha. Amalan mereka berdua itu tidak terangkat ke langit sampai mereka berdua itu maafan, sampai mereka berdua itu berdamai. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayunfaru li kulli 'abdin muslimin. Maka setiap hamba yang muslim akan diampuni. La yusyriku billahi illa
rajulan, seorang muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah akan diampuni. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang ada permusuhan di antara dia dengan saudaranya sesama muslim. Fa yuqalu unzuru hadaini hatta yasqaliha, tangguhkan dulu amalan yang mereka berdua ini lakukan, jangan diangkat dulu ke langit sampai mereka berdua berdamai. Anziru hadaini hatta yasqaliha, dua kali Rasulullah mengatakan, dikatakan bahwasanya tunggu dulu, jangan diangkat amalan kedua orang yang sedang bermusuhan ini. Ingat, permusuhan dalam perkara dunia sampai mereka berdamai. Ini efek yang sangat mengerikan bagi seseorang yang ada permusuhan sesama kaum muslimin. Amalan mereka tidak terangkat. Kemudian yang kedua, mudarat yang kedua yang akan terjadi kalau terjadinya permusuhan, tidak saling tegur sapa sesama kaum muslimin. Al-hajru ta'tilun lin nasiha allati hatha 'alaihi al-Islam wa i'tabaraha hiya ad-din. Tidak saling tegur itu menyebabkan tidak saling menasehati. Mana nasihat, mana saling menasehati, saling tegur tidak. Yang mana agama Islam itu sangat menganjurkan sesama kaum mukmin itu saling menasehati. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, wali rasuli, dan juga untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan juga untuk pemimpin kaum muslimin, begitu juga untuk sesama kaum muslimin. Rasulullah memerintahkan untuk saling menasihati. Kalau tidak saling tegur menyapa, maka hal ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ini mudarat yang kedua. Kemudian mudarat yang ketiga, kalau seorang mukmin tidak saling tegur menyapa, saling bermusuhan sesama kaum mukmin yang lain, akan menghilangkan hal yang seharusnya dilakukan oleh sesama kaum mukmin. Di antaranya, sebagaimana hadis yang pertama kita baca, ada 6 perkara yang itu merupakan hak yang harus ditunaikan sesama kaum muslimin. Di antaranya apa? Saling mengucapkan salam, kemudian kalau diundang penuhi undangan tersebut. Kalau meminta nasihat, maka nasihati dia. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dan kita mentashmidnya, mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau dia sakit, kita jenguk. Wa idza marida fa'uhu, kita jenguk. Kalau dia meninggal, kita hantarkan jenazahnya ke kubur. Nah, kalau adanya permusuhan, tidak saling tegur menyapa, maka hal-hal ini tidak akan dilakukan. Bagaimana bisa mengucapkan salam, tegur saja tidak. Bagaimana untuk menyembuh ketika dia sakit? Kalau tegur menyapa dan tegur sapa saja tidak. Bagaimana mau mengikuti jenazahnya, mengantarkan jenazahnya ke kuburan kalau ada permusuhan di antara mereka? Ini mudarat yang ketiga yang akan terjadi kalau sesama mukmin itu saling bermusuhan. Nah, kemudian yang di antara kemudaratan yang keempat yang ditimbulkan dari permusuhan sesama kaum muslim, yaitu di sini disebutkan yufdi ila amri qabih, akan menyebabkan perkara yang buruk, yang tercela. Apa? Kalau salah seorang di antara mereka tertimpa musibah, bakal senang. Misal ada 2 orang, si A dan si B bermusuhan.
Bermusuhan, tidak saling tegur. Permusuhan. Ketika si B ditimpa musibah, maka si A akan gembira. Sebaliknya kalau dia mendapatkan kenikmatan, yang bermusuhan, yang musuhnya tadi tidak akan senang. Dan ini bukan sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim itu tidak gembira tatkala saudaranya tertimpa musibah. Seorang muslim harusnya tatkala saudaranya sesama muslim tertimpa musibah, harusnya dia ikut sedih juga, ikut merasakan bahwasanya juga dia tertimpa musibah. Karena Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya sesama muslim yang lain. Kal bunyan, seperti bangunan. Seperti apa? Bangunan. Atau di dalam hadis lain Rasulullah mengibaratkan sesama muslim itu seperti satu jasad. Kalau satu jasad merasakan sakit, maka jasad yang lain akan juga merasakan sakit. Perumpamaan seorang sesama muslim seperti ini. Nah, kalau mereka bermusuhan dan saling tegur, maka keadaan mereka tidak akan seperti ini. Mereka akan gembira tatkala sesama muslim tertimpa musibah. Kalau ada permusuhan di antara mereka. Kalau ada kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya sesama muslim yang dia musuhi, maka itu akan menyusahkan dia. Menyusahkan dia. Ini di antara kemudarat yang akan timbul ketika seseorang muslim bermusuhan dengan muslim yang lainnya. Kemudian di antara kemudaratan yaitu permusuhan akan menyebabkan saling mengejek. Sana lisannya tidak terkontrol lagi untuk mengejek sesama muslim yang dia musuhi. Sudah hilang keadilan kalau sudah musuhan. Dia pokoknya salah gaul, dia gawe ke itu salah, atau kita gawe ke itu salah. Bahkan berbuat baik pun disuuzon. Buat baik, ujungnya salah gaul. Kemudian mengribahi, kemudian mengejek dengan ejekan yang tidak pantas disematkan kepada sesama muslim. Maka ini di antara mudarat yang akan timbul kalau sesama muslim itu bermusuhan, sesama muslim itu saling menghajar, saling tidak tegur dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ulama berbeda pendapat. Ketika dua orang muslim, dua orang mukmin bermusuhan, apakah dan cukup dengan salam mereka sudah dikatakan damai, atau harus memang seperti sedia kala sebelum mereka bermusuhan? Paham maksudnya? Apakah cukup dengan salam mereka dikatakan sudah damai atau tidak, atau harus bercengkrama lagi seperti sedia kala? Ada sebagian ulama mengatakan cukup dengan salam maka mereka sudah berdamai. Efeknya apa tadi? Amalan mereka bisa terangkat. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan tidak, harus sama seperti sedia kala sebelum mereka bermusuhan. Tidak cukup dengan salam saja. Akan tetapi pendapat yang tepat yaitu dirinci. Kalau bukan kerabat, keluarga, maka cukup dengan salam itu sudah menandakan sudah damai. Akan tetapi kalau keluarga, kerabat, maka tidak cukup dengan salam saja. Harus menjadi hubungannya sama seperti sedia kala sebelum terjadinya permusuhan. Sehingga tidak cukup ditandai dengan salam. Akan tetapi kalau orang lain selain keluarga, dengan salam itu sudah cukup menandakan bahwasanya mereka berdua sudah damai. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertengahan, dirinci.
Ya, ini berkaitan dengan hadis haramnya seorang mukmin mendiamkan saudara sesama mukmin melebihi dari 3 hari. Tetapi ingat, di dalam perkara apa? Dunia. Di dalam perkara dunia. Adapun di dalam perkara akhirat, berharap agar dia bertaubat sadar, itu diperbolehkan untuk melebihi dari 3 hari. Kalau memang didiamkan, dia bakal sadar. Kalau didiam malah makin jauh, kita jangan diamkan dia, tetapi terus menasihatinya. Baik, ini hadis yang pertama yang kita bahas pada pertemuan tadi. Kemudian hadis berikutnya tentang anjuran untuk berbuat baik. Anjuran untuk berbuat baik. Berbuat hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah, dianggap sebagai sedekah. Wal ma'ruf dhiddul munkar. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ma'ruf itu lawan dari kemungkaran. Wal ma'ruf yaqulu bil ma'ruf wa yaqulu bil jah. Perbuatan ma'ruf itu bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan apa? Kedudukan yang kita miliki. Perbuatan ma'ruf juga bisa dengan ucapan yang baik. Pokoknya semua hal yang di dalamnya terdapat ihsan ila muslim, berbuatan baik kepada sesama muslim, maka itu dinamakan ma'ruf, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Membantu orang yang sedang membutuhkan, ini ma'ruf, perbuatan ma'ruf. Kemudian memenuhi hajat, membantu hajat sesama mukmin, itu termasuk ma'ruf, dengan harta dan lain sebagainya. Begitu juga termasuk perbuatan ma'ruf, yaitu kita berbuat baik dengan memanfaatkan kedudukan kita, dengan dengan apa? Kedudukan yang kita miliki, yaitu dengan kedudukan kita menjadi perantara. Kita menjadi apa? Perantara untuk membantu hajat sesama kaum muslimin. Mungkin kita harta tidak punya, akan tetapi kita mempunyai kedudukan yang ini bisa kita jadikan perantara untuk membantu sesama kaum muslimin. Untuk membantu sesama kaum muslimin. Misalnya ini yang dimiliki oleh para pejabat misalnya. Mungkin kalau dari duit mereka pribadi, mereka tidak punya uang sebanyak itu. Akan tetapi dengan jabatan yang dia miliki, dia bisa untuk menjadi perantara. Dia bisa menjadi apa? Menjadi perantara. Dan ini sangat dianjurkan. Ini yang dinamakan memberikan syafaat. Memberikan apa? Syafaat di dunia. Memberikan apa? Syafaat di dunia. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Siapa yang memberikan syafaat yang baik di dunia maksudnya, maka dia akan mendapatkan bagian pahala dari syafaat tersebut. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang memberikan syafaat yang buruk di dunia, yakun lahu kiflun minha, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut. Maka semua perbuatan yang baik, semua perbuatan yang ma'ruf itu dianggap sedekah. Sedekah tidak melulu tentang harta. Sedekah tidak melulu tentang harta. Di sini Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, perbuatan baik itu dianggap sedekah. Mungkin kita ketika ingin bersedekah dengan harta, kita tidak memiliki harta. Maka caranya agar kita mendapatkan pahala sedekah, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat perbuatan yang ma'ruf. Maka ini juga dianggap sedekah. Kemudian hadis berikutnya,
Istihbabu talaqatul wajhi 'inda al-liqa. Disunnahkan untuk menampakkan wajah yang gembira ketika bertemu sesama muslim. Wajah yang berseri-seri, berseri-seri atau berseri-seri? Berseri-seri. Ketika bertemu sesama kaum muslim, disunahkan untuk wajah yang sumringah, wajah yang sumringah. Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Abu Dzar, beliau bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kalian meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik sedikit pun. Walau antar akhaka biwajhin talqin. Walaupun perbuatan ma'ruf tersebut hanya dengan bertemu saudara sesama muslim dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang menampakkan kesenangan ketika bertemu sesama kaum muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan kebaikan sedikit pun. Meremehkan kebaikan walaupun sedikit, karena bisa jadi kebaikan yang sedikit ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sering sudah kita dengar, mungkin kita sudah mendengar tentang seorang wanita pezina yang dia masuk ke dalam surga gara-gara memberikan minum kepada seorang anjing. Kucing atau anjing? Seorang anjing. Seorang anjing yang apa? Seekor anjing. Apa namanya? Terlihat ringan, akan tetapi itu yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita meremehkan perbuatan baik walaupun itu perbuatan yang ringan. Bisa jadi sebab itulah Allah memberikan rahmatnya kepada kita yang kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sebaliknya, jangan kita meremehkan perbuatan dosa walaupun perbuatan dosa itu seolah ringan. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara ngikat kucing, maksudnya tidak melepaskan kucingnya untuk mencari makan dan minum sendiri, dan di dalam rumahnya pun dia tidak memberikan makan dan minum, seolah-olah perbuatan ringan, akan tetapi itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga berkaitan dengan ucapan. Rasulullah SAW mengatakan yang maknanya betapa banyak seseorang yang mengucapkan ucapan laisa dabari, yang mungkin ucapan ini dianggap ringan, akan tetapi ucapan tersebutlah yang menyeret dia masuk ke dalam neraka. Ini maka hal ini menunjukkan kepada kita jangan kita menganggap remeh sebuah dosa, dan juga hendaknya kita jangan menganggap remeh perbuatan baik, agar kita terus berbuat baik. Bisa jadi amalan yang ringan ketika kita melakukan dengan niat yang tulus, amalan tersebut akan menjadi besar di sisi Allah. Menurut perkataan yang masyhur disebutkan oleh para ulama, rubba amal shaghir tu'azzimuhu. Betapa banyak amalan yang kecil akan menjadi besar gara-gara niatnya yang bagus. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Wa rubba amal shaghir wa rubba amal kabir tusabbihu niyyah. Betapa banyak amalan yang besar akan tetapi menjadi kecil gara-gara niatnya yang tidak benar. Bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa dari amalan besar yang dia lakukan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu terlihat remeh.
menjadi besar ketika dia meniatkan agar tidak mengganggu sesama kaum, agar tidak mengganggu orang lain. Menjadi besar amalan yang ringan tersebut. Betapa banyak amalan yang besar akan tetapi menjadi kecil atau bahkan menjadi dosa ketika niatnya tidak benar. Salat malam amalan besar akan tetapi bisa menjadi sangat kecil ketika dia niatnya tidak benar. Riya, sum'ah, bahkan bisa jadi mendapat dosa. Tahajud yang bisa-bisa itu tahajud. Tahajud yang bisa. Mungkin dia tidak menceritakan bahwasanya dia itu melakukan sholat malam semalam. Dia tidak menceritakan, tapi kalau ngobrol sama tuh dia nangis semalam. Semalam bangun jam 2, tapi tidak ngomong apa, sholat malam. Tapi isyaratnya itu seolah-olah dia ingin dibilang bahwasanya dia ini sholat malam. Men-share amalan sholat ini perkara yang sangat mengerikan, karena sebuah amalan semakin disembunyikan maka amalan tersebut akan semakin berkualitas. Sebuah amalan tatkala semakin disembunyikan maka amalan tersebut akan semakin berkualitas. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khalqun min amalin shalihin falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalannya, al-khabi'ah itu sebuah amalan yang tidak tahu kecuali dia dengan Allah, kecuali dia sama Allah saja. Khabi'ah, amalan yang tersembunyi. Kalau mampu untuk melakukan tersebut, maka hendaknya dia lakukan. Karena itu akan menjadi semakin berkualitas. Kebalikannya, amalan yang di-share, diceritakan maka akan semakin berkurang kualitasnya, atau bahkan sampai hilang pahalanya ketika dia melakukan tersebut karena niatan-niatan yang tidak benar. Riya, sum'ah, biar dibilang orang saleh dan lain sebagainya akan hilang. Nah, keadaan kita saat sekarang berbeda sekali dengan keadaan orang-orang terdahulu. Yang mana orang-orang terdahulu mereka sangat berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka. Ada sebuah cerita di kalangan seorang tabi'in yang bernama Zainal Abidin, keturunan Rasulullah SAW, cucu Ali bin Abi Thalib, yang mana dia ini semasa hidupnya setiap malam membawakan sekarung gandum, dia taruh di depan rumah-rumah orang-orang yang miskin. Ketika dia masih hidup, tidak ada yang tahu bahwasanya dia yang melakukan hal tersebut. Tahunya kapan? Ketika Zainal Abidin rahimahullah meninggal, wafat. Ketika beliau wafat, itu ditemukan di punggung beliau bekas membawa barang-barang berat. Yang ketika beliau wafat, tidak ada lagi gandum yang diberikan di rumah-rumah orang-orang yang miskin ketika itu. Kapan diketahui? Ketika beliau sudah wafat, saking berusaha menyembunyikan amalan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala setiap malam mendatangi rumah perempuan yang sudah sangat tua renta, perempuan yang buta, yang sudah sangat tua renta, yang sudah tidak bisa apa-apa. Umar bin Khattab masuk ke dalamnya untuk menyiapkan segala kebutuhan perempuan tersebut. Kapan Umar lakukan? Di malam hari dan tidak ada satupun yang melihat. Bagaimana kita bisa tahu ini? Itu dari seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Penasaran Talha melihat Umar bin Khattab kok setiap malam mendatangi rumah itu, ada apa? Kemudian dibuntuti oleh Talha bin Ubaidillah.
Ternyata ketika Umar bin Khattab sudah keluar dari rumah itu, Talha bin Ubaidillah mendatangi rumah tersebut dan bertanya kepada orang tua perempuan yang sudah tua renta yang buta tersebut, bertanya, apa yang dilakukan oleh laki-laki setiap malam yang mendatangi ini? Kemudian nenek tersebut, orang tua perempuan yang tua renta itu mengatakan, dia setiap malam menyiapkan kebutuhan-kebutuhanku. Dan Umar bin Khattab tidak memberitahu kepada nenek tersebut bahwasanya dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, lihat bagaimana ulama-ulama salaf, orang-orang terdahulu sangat semangat di dalam menyembunyikan amalan mereka. Di zaman sekarang, terutama di zaman keterbukaan seperti media sosial ini, banyak sekali orang men-share amalan mereka. Men-share amalan mereka. Lagi terutama di zaman sekarang, subhanallah. Bangun malam update status. Bangun malam update status. Alhamdulillah bisa bangun malam. Ini bukan boleh bisa bukan benteng makin timpang itu. Biasa itu. Ngasih makan orang lain. Allah Akbar. Ya, di dalam pada zaman sekarang ini ya, keterbukaan informasi sangat mudah bagi seorang muslim untuk men-share amalannya, dan ini akan berefek mengurangi kualitas amalan. Dan ini kesenangan setan. Setan itu sangat senang. Tatkala setan tidak mampu menggoda manusia agar dia tidak melakukan amalan soleh, maka dia akan menggoda dari sisi yang lain. Menggoda dari sisi mana? Menggoda dari sisi ketika seseorang mengamalkan amalan soleh, dia akan goda agar orang tersebut men-share amalannya. Di-share, kemudian akhirnya dia akan membuatnya menjadi riya, sum'ah, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dari amalan. Ya, ini berkaitan dengan la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an. Jangan meremehkan amalan sedikit pun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Karena kalau kita bertemu sesama muslim wajah sumringah, kita bahagia. Kita bahagia. Berbeda dengan kalau ketemu saudara sesama muslim kusut, merebut bayi gawinnya, Allah macet. Akhir bulan ya. Maka rasa kita tidak lemaknya ketika melihat saudara kita wajah yang meremut, musam. Rasanya kita suzon, salah. Aku juga salah. Berbeda dengan apa? Kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, wajah yang sumringah, wajah yang gembira, ini akan merasakan kebahagiaan sesama kaum muslimin. Ringan, tapi bisa jadi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya dari hadis ini, hendaknya kita jangan meremehkan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik tersebut terlihat seolah ringan, seolah remeh. Walaupun kita dengan cara bertemu sesama muslim dengan wajah yang sumringah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dari itu saya mohon maaf. Cukup? Ada pertanyaan mungkin satu atau dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz,